ditinggalkan dan dilalaikan oleh Nabi SAW. Minimal 2-3 jam Nabi SAW melakukan solat malam setiap harinya, sampai membuat kaki Nabi SAW bengkak karena lamanya berdiri. Maka di saat itulah Ibunda Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bukankah dosamu sudah diampunkan? Bukankah Allah memberikan kepadamu nikmat ini?" Nikmat itu disebutkan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Kemudian dikala Nabi mendengarkan Ibunda Aisyah mengatakan yang demikian, maka Nabi pun memberikan tanggapan dengan jawabannya, "Afala ahabbu an akuna 'abdan syakura?" Wahai Aisyah, ketika Allah berikan kepadaku nikmat yang banyak, tidakkah aku suka kalau seandainya aku menjadi hamba yang bersyukur? Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran ikhwatul Islam, kalau kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah ibadah. Syukur tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Kalau seandainya syukur cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, maka semua kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Tapi tidak demikian disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur." Beribadalah kalian, beramallah melakukan kebaikan sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga Nabi Daud. Kemudian Allah menyebutkan, "Dan sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur." Artinya bersyukur tidak hanya dengan hati, bersyukur tidak cukup dengan lisan. Iya, alhamdulillah adalah bagian daripada syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi syukur yang sesungguhnya adalah dengan selalu melakukan amal ibadah yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mencintai kita sebagai umatnya. Kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul luar biasa. Dalam hadis yang dibawakan oleh Ibunda Aisyah, dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban rahimahullahu taala, menceritakan bagaimana riwayat yang disebutkan oleh Ibunda kita Aisyah. Ibunda kita Aisyah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bahagia, maka Ibunda Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li." Doakan diriku ya Rasulullah. Itu adalah permintaan Ibunda Aisyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang paling beliau cintai, Ibunda Aisyah, orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta sesuatu yang tidak berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permintaan Ibunda Aisyah menunjukkan jati dirinya, seorang wanita yang pantas menemani Nabi di dunia dan akan selalu berdampingan dengan Nabi sampai di dalam surga. Dia tidak meminta dunia kepada nabinya, kepada suaminya, tapi permintaan yang akan membuat Nabi semakin cinta kepadanya. Ud'ullaha li, ya Rasulullah, doakan diriku. Ketika itu ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya dan langsung berdoa kepada Allah. Dan Aisyah mendengarkan doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang hukum asal di dalam berdoa ikhwatul Islam, kalau ada di antara kita yang ingin mengangkat suara, maka angkatlah suara, tapi hanya didengarkan oleh telinganya atau didengarkan oleh yang ada di sampingnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa doa Nabi? Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat min dhanbiha wa ma ta'akhkharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah, ampunkan dosa yang dia lakukan dan yang telah dia lakukan, ampunkan dosa yang dia sembunyikan, ampunkan juga dosa yang dia tampakkan, ampunkan semua dosa-dosanya ya Allah. Itu adalah doa Ibunda kita Aisyah, atau doa Nabi kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dikala Nabi mendengarkan atau Ibunda Aisyah mendengarkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang tidak bahagia dengan doa yang sangat indah? Dan bahkan semua kita doa awalnya adalah, ya Allah ampunkan diriku. Itu adalah doa kaum muslimin. Setiap kali kita berdoa, doa yang pertama akan kita ucapkan Allahumma ighfirli. Kemudian yang mendoakan Aisyah adalah nabinya, suaminya, orang yang paling diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah Aisyah merasa bahagia, bahkan dagunya menempel di dadanya, saking bahagianya tersenyum tertawa. Dan Nabi pun bertanya kepadanya, ayasurruki du'ai? Bahagiakah engkau dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah wahai Aisyah? Maka Aisyah mengatakan, iya, aku bahagia ya Rasulullah.
Kemudian di saat itulah Nabi mengatakan, ya Aisyah, ketahuilah, innaha la du'ai li ummati fi kulli salah. Doa tersebut adalah doa yang selalu aku minta kepada Allah untuk umat-umatku setiap kali aku melaksanakan ibadah salat. Kita tidak bertemu dengan Nabi SAW, tapi doa Nabi ada dalam diri kita. Nabi selalu berdoa kepada Allah siang dan malam, dan kita tidak tahu berapa rakaat Nabi salat, berapa kali Nabi salat. Setiap kali salat ada doa Nabi untuk umatnya. Kita tidak bertemu dengan Nabi, Nabi juga tidak bertemu dengan kita. Melihat Nabi dalam keadaan dunia sudah sulit, karena Nabi sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, kecuali bagi mereka yang bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Tapi doa-doa Nabi tidak pernah putus kepada umatnya. Makanya ini merupakan di antara hadis yang harus kita ingat baik-baik. Innaha la du'ai li ummati fi kulli salat. Aku selalu mengatakan kepada Allah, wahai Aisyah, ya Allah, ampunkan dosa umatku yang mereka lakukan, yang telah mereka lakukan, yang mereka tampakkan dan yang mereka sembunyikan. Ampunkan dosa mereka ya Allah. Itu adalah doa Rasulullah SAW. Sehingga Nabi SAW menginginkan yang terbaik untuk umatnya. Semua kebaikan sudah Nabi sampaikan, sebagaimana semua keburukan telah Nabi peringatkan kepada umatnya. Sehingga dengan perjuangan, dengan kegigihan, dengan dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW, Allah memberikan hadiah yang membuat hati Nabi senang. Dan tidak ada yang membuat Nabi senang dan bahagia kecuali melihat kebahagiaan umatnya. Dan puncak daripada kebahagiaan yang dirasakan oleh umat Nabi adalah ketika mereka berkumpul di dalam surga. Maka Nabi SAW menyebutkan, sesungguhnya penduduk surga terdiri dari 120 saf dan barisan. 80 barisan dari penduduk surga itu terdiri dari umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya 2/3 surga itu isinya adalah umat Nabi, dan semoga kita termasuk di antara salah satunya. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita tahu, agar kita tidak pernah melupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar tidak bosan mengetahui, mempelajari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita bangga dengan agama yang dibawa oleh Nabi, agar kita bangga dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Nabi tidak pernah menginginkan kecuali kebaikan. Ujungnya bagaimana kita masuk surga. Maka orang yang paling sibuk di dunia adalah Nabi, dan orang yang paling sibuk di akhirat juga Nabi. Dan tujuan Nabi hanya satu, bagaimana umatnya selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu hadis yang sangat panjang, bagaimana perjuangan Nabi SAW berbolak-balik datang kepada Allah, ya Allah, umatku masih banyak di neraka. Kemudian diberikan syafaat, kemudian Nabi datang lagi. Itu adalah di antara salah satu yang dilakukan oleh Nabi karena terlalu sayang kepada kita sebagai umatnya. Maka tidak wajar rasanya kalau kita melupakan baginda Nabi yang mulia dalam salam dan salawat yang kita ucapkan. Nabi tidak pernah melupakan kita. Maka seorang umat yang buruk dikala mereka melupakan orang yang pernah memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Salah satunya adalah baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan kota Madinah. Dan sebelumnya kita telah menjelaskan salah satu hadis yang harus kita pahami, terutama yang berkaitan dengan kota Madinah. Nabi SAW menyebutkan, Al-Madinatu haramun ma baina airin ila thur. Sesungguhnya kota Madinah adalah kota yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi memberikan peringatan kepada umatnya, ketika kalian berada di kota Madinah, maka berhati-hatilah terutama di kala kalian beribadah. Jangan sampai kalian salah dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang terpenting dalam ibadah adalah bagaimana ibadah itu benar, walau ibadah itu sedikit. Karena yang diminta adalah ibadah itu benar walaupun ibadah sedikit. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena tidak semua orang yang beribadah, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita contohkan misalnya dulu Nabi SAW pernah masuk ke dalam Masjid Nabawi. Ketika Nabi SAW masuk dalam Masjid Nabawi, tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang juga masuk ke dalam Masjid Nabawi.
Kemudian dikala masuk Masjid Nabawi, biasanya yang kita lakukan pertama kali adalah melakukan salat 2 rakaat atau yang kita kenal dengan istilah tahiyat. Sehingga ikhwatul Islam, setelah orang ini salat, maka baru dia salam, bertemu dengan Nabi dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Secara tidak langsung di dalam perbuatan ini, di dalam amalan ini mengajarkan kepada kita, karena biasanya dikala kita berada di dalam masjid, yang harus kita dahulukan adalah haknya Allah, kemudian baru hak manusia. Haknya Allah apa? Salat dulu. Hak manusia apa? Janjian. Karena biasanya di dalam Masjid Nabawi, di bagian Masjid Nabawi, kita selalu biasa mengadakan janjian. Kita nanti janjian temu di mana? Di pintu 19 misalnya. Nah, dikala kita bertemu dengan kawan, apa yang pertama kali kita lakukan? Tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian tunaikan hak manusia. Dan masjid itu ikhwatul Islam, dan ini merupakan di antara salah satu adab yang harus kita jaga dikala kita berada di dalam Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu yang bagaimana? Semuanya. Kalau ada di antara kita yang ditanya mana Masjid Nabawi, yang mengatakan semuanya, tidak menjadi masalah. Kalau seandainya dalam Masjid Nabawi, di luar Masjid Nabawi juga tidak menjadi masalah. Tapi ingat, harus tahu adab dan aturannya. Berarti setiap kali kita masuk ke dalam masjid, yang harus kita dahulukan adalah haknya Allah, kemudian baru hak manusia. Nanti kita bertemu dengan keluarga, nanti janjiannya di mana? Di pintu sekian. Dan tiba-tiba kita masuk, kita lupa untuk menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sering terjadi kepada kaum muslimin. Maka oleh karena itulah ikhwatul Islam, mana yang disebut dengan Masjid Nabawi? Bagian dalam atau bagian luar? Semua. Mana yang disebut dengan Masjid Nabawi? Semuanya. Tapi tidak menjadi masalah. Yang mengatakan yang Masjid Nabawi hanya bagian dalam, silahkan. Yang mengatakan bagian dalam, bagian luar juga Masjid Nabawi, silahkan. Kalau seandainya kita mengatakan bagian luar adalah Masjid Nabawi, maka ingatlah hak yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa hak yang harus kita tunaikan dikala kita masuk masjid? Melangkah kaki kanan. Ketika kita ingin masuk masjid melangkah kaki kanan, biasanya kita memulai langkahnya di mana? Di pintu sini atau di pagar luar? Pagar luar. Yang mengatakan di luar adalah bagian masjid, berarti dia harus memulai dari pagar luar. Yang mengatakan ini adalah masjid yang bagian dalam, berarti dia memulai di sini. Kemudian berdoa dikala masuk masjid. Dikala kita masuk masjid, kapan kita berdoa? Di pintu sini atau pagar luar sana? Kalau di sini, kalau kita berdoa di sini, berarti kita menganggap secara tidak langsung luar bukan bagian daripada masjid. Kemudian bagi wanita yang berhalangan, boleh tidak mereka masuk masjid? Boleh atau tidak? Apa jawabannya? Boleh. Siapa yang jawab angkat tangan dan tanggung jawab? Sebutkan alasannya. Boleh jika ada kegiatan syar'i. Wanita haid tidak diwajibkan salat tapi boleh masuk masjid. Itu kira-kira ucapan siapa itu? Ucapan pribadi atau ucapan siapa? Pernah mendengar tapi lupa ya? Perempuan yang berhalangan boleh masuk masjid atau tidak? Boleh dengan syarat, boleh. Boleh atau tidak? Karena nanti banyak di antara, bisa jadi banyak rombongan kita yang berhalangan. Bisa jadi keluarga kita salah satunya. Harus kita tahu aturannya. Siapa yang berani tanggung jawab dan benar jawabannya? Baik, boleh atau tidak? Boleh, apa alasannya? Apa hadis Nabi? Nabi memerintahkan Aisyah ambil barang di dalam masjid kalau tidak silap. Kalau silap macam mana? Berarti tidak boleh ya? Berarti hadisnya silap. Waktu Aisyah sedang haid dan Aisyah berada di luar masjid sambil menyisir rambut Nabi, sambil memperdulikan Nabi, tapi Aisyah tidak masuk masjid. Jelas? Berarti hadisnya silap sikit ya. Tanya yang lain. Boleh atau tidak ikhwatul Islam? Boleh. Kenapa boleh? Illa abiri sabil. Artinya apa? Kecuali hanya sekedar lewat. Berarti sekedar lewat. Boleh atau tidak hukum asalnya? Hukum asalnya tidak boleh, kecuali kalau hanya sekedar. Bisa dipahami atau tidak? Illa abiri sabil. Kecuali hanya lewat. Misalnya ada wanita yang berhalangan, kemudian mereka terpaksa lewat masjid karena ada sesuatu yang penting, maka itu boleh. Berarti hukum asalnya boleh atau tidak? Tidak. Kalau ada kalimat illa berarti sebelumnya
Tidak. Jelas sampai di sini? Itu kosakata bahasa kita seperti itu. Kamu tidak boleh masuk rumah saya kecuali kalau untuk makan. Berarti boleh tidak masuk rumah dia? Tidak. Boleh atau tidak? Tidak. Tidak, tapi boleh khusus untuk Makan. Tidak boleh masuk masjid kecuali lewat. Berarti boleh atau tidak? Tidak. Jelas sampai di sini, ikhwatul Islam? Nah, makanya kalau kita menganggap bagian luar itu adalah masjid, berarti kalau bagian ini yang menganggap itu bagian luar itu masjid, berarti perempuan boleh duduk lama-lama yang berhalangan ya. Kita bercerita tentang berhalangan, boleh atau tidak? Tanggung jawab ya. Dia mengatakan bagian luar adalah masjid. Kalau mengatakan ustaz bagian luar tidak masjid, yang masjid itu hanya bagian dalam, silahkan mereka bermain di sana, tidak menjadi masalah. Karena mereka menganggap itu bukan bagian Masjid. Jadi pendapat kita yang mana? Luar bagian masjid atau tidak? Kalau kita tidak mengatakan ustaz luar bukan bagian masjid, maka siap-siap kita dimarahi oleh kawan-kawan yang sholat di luar. Mana yang lebih banyak sholat di luar atau sholat di dalam? Di luar. Mana yang lebih luas, di dalam atau di luar? Luar. Di luar lebih luas. Kalau kita mengatakan ustaz yang bagian luar bukan masjid, coba lihat saudara-saudara kita, kasihan semuanya. Ustaz yang bagian luar itu adalah masjid, maka lihat aturannya. Bisa dipahami, terutama karena itu mungkin kita laki-laki bebas ikhwatul Islam. Tapi kalau kaum hawa, ibu-ibu, wanita, apalagi mereka yang qaddarullah mungkin berhalangan dikala mereka melaksanakan ibadah yang mulia, maka di saat itulah kita harus menjaga adab dan aturannya. Jelas sampai di sini? Baik, intinya ikhwatul Islam, kalau seandainya kita menganggap masjid di luar itu bagian masjid, maka berikan hak masjid atau tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan semuanya, nanti kita berkumpul di WC nomor 235 misalnya, 225. Kemudian kita pun berkumpul di sana. Jarang di antara kita yang melakukan salat tahiyat. Padahal tahiyat itu adalah haknya Allah yang harus ditunaikan. Salat dulu baru berkumpul kalau seandainya kita menganggap bagian luar itu adalah masjid. Tapi kalau seandainya kita tidak menganggap, juga tidak menjadi masalah. Artinya bebas, tapi konsekuensinya ditanggung masing-masing. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Nabi SAW. Dikala Nabi masuk masjid, kemudian tiba-tiba ada orang masuk masjid, sahabat ini masuk masjid. Kemudian dikala masuk masjid, dia salat 2 rakaat. Nabi memperhatikannya. Kemudian baru dia mengucapkan salam kepada Nabi, dan Nabi menjawab salamnya. Setelah Nabi menjawab salamnya, apa kata Nabi? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Hadis ini dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah. Nabi mengatakan kepada orang ini, wahai fulan, ulangi salatmu karena kamu tidak salat. Pertanyaannya ikhwatul Islam, orang ini sudah salat atau belum? Orang ini sudah salat atau belum? Sudah, tapi Nabi mengatakan kamu tidak salat. Jadi orang ini sudah salat atau belum? Orang ini secara perbuatan dia sudah salat, tapi secara amalan tidak ada pahala salatnya. Makanya Nabi mengatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena kamu belum salat. Padahal dia salat di depan Nabi SAW. Tapi Nabi mengatakan kamu belum salat. Artinya kamu salatnya tidak sah. Kemudian orang ini kembali melaksanakan ibadah salat 2 rakaat. Kemudian setelah dia salat 2 rakaat, dia kembali lagi bertemu dengan Nabi, mengucapkan salam. Nabi menjawab salamnya. Sebelum memulai berbicara, Nabi kembali mengatakan kalimat yang sama. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, salat lagi karena kamu tadi tidak salat. Padahal sudah 2 kali salat di depan Nabi. Kemudian begitu juga yang ketiga, sudah 3 kali Nabi tetap mengatakan kalimat yang sama. Terakhir, maka di saat itulah dia mengatakan walladzi ba'atsaka bil haqq. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran. La uhsin ghaira hada. Aku tidak lagi bisa melakukan salat lebih bagus daripada ini. Sudah 3 kali berulang. Pertama disuruh ulang lagi, yang kedua disuruh ulang, yang ketiga masih disuruh ulang. Kemudian apa katanya? Alimni, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku salat. Maka di saat itulah Nabi ajarkan kepadanya tata cara salat. Artinya apa ikhwatul Islam? Kalau seandainya kita ambil daripada sejarah dan kisah ini, betapa banyak di antara kaum muslimin mereka yang beribadah kepada Allah, tapi ibadah mereka percuma dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah kita harus ingat, setiap kali kita beribadah,
ada dua yang harus kita ingat. Yang pertama, kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Apa makna daripada kalimat ini? Setiap muslim yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, artinya mereka sudah berikrar, ya Allah, aku bersaksi bahwa Engkau adalah ilah satu-satunya yang berhak disembah. Artinya aku akan selalu menyembah dirimu, dan artinya aku akan selalu mengikhlaskan semua ibadah semata-mata mengharapkan pahala darimu. Maka kalimat asyhadu an la ilaha illallah, kandungan yang ada di dalamnya adalah al-ikhlas. Kalau kita sudah mengucapkan aku bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, artinya semua ibadah kita tidak boleh untuk orang lain. Semua ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah Allah memberikan ketegasan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, salatku, nusukku. Apa itu nusuk? Nusuk itu ikhwatul Islam disebut dengan nusuk, maknanya adalah rangkaian ibadah, maka disebut dengan nusuk. Ibadah salat ada nusuknya, ibadah puasa ada nusuknya, ibadah umrah ada nusuknya, ibadah haji juga ada nusuknya. Maka terkenallah dengan istilah manasik. Jadi manasik itu bukan dimiliki oleh haji saja, enggak. Manasik bukan juga dimiliki oleh umrah saja, enggak. Manasik dimiliki oleh semua ibadah. Ibadah puasa juga ada manasiknya. Maka Nabi pernah menyebutkan wansuku laha, jadikan itu sebagai manasik. Artinya manasik artinya adalah rangkaian tata cara kita beribadah kepada Allah. Semuanya disebut dengan manasik. Hanya saja lebih populer kepada manasik haji dan umrah. Kenapa demikian? Kenapa istilah manasik lebih dekat identik dengan ibadah haji dan umrah? Karena ibadah ini di antara salah satu namanya adalah nadir. Di antara salah satu nama Makkah Al-Mukarramah adalah nadir. Makkah itu banyak nama. Makkah disebut dengan Makkah, disebut dengan Bakkah, disebut dengan Wadi, Ummul Qura, Al-Bait, Al-Haram, Al-Muharram, Tuhama, Al-Qadis, Nadir, Nadir, Al-Atiq. Itu semuanya adalah nama-nama Makkah Al-Mukarramah. Pertanyaannya masih sama, siapa yang bisa ulang? Dan setiap nama itu ada makna di dalamnya. Siapa yang bisa menyebutkan? Itulah gunanya kita datang ke Mekah, ke Madinah. Paling tidak kita mengetahui namanya, sejarahnya, kisah-kisah yang ada di dalamnya, untuk memberikan motivasi kepada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu namanya adalah Nadir. Pernah kita mendengar Makkah dipanggil dengan Nadir? Ada yang pernah dengar? Sekarang kita akan jelaskan. Tapi sebelum kami menjelaskan syaratnya, sebutkan dulu nama-nama Makkah yang kita hafal. Tapi siapa yang bisa jawab? Nama Makkah: Makkah, Bakkah, Ummul Qura, Qaryah, Al-Amin, Wadi, Tuhama, Al-Bait, Al-Atiq, Al-Haram, Al-Muharram, Al-Qadis, Nadir, Nazir. Siapa yang bisa ulang? Baik, nanti kita ulang lagi ya. Barakallahu fikum. Di antara salah satu nama Makkah ikhwatul Islam adalah Nadir. Apa arti Nadir? Nadir itu artinya jarang. Kenapa Makkah disebutnya jarang? Ada dua alasan. Yang pertama, karena ibadah ini jarang dilakukan. Biasanya kalau ibadah jarang dilakukan, ingat atau lupa? Orang yang haji tahun ini, kemudian tahun depan haji lagi, dia akan lupa. Pernah ada kisah ikhwatul Islam, karena ulama banyak di antara mereka yang membahas tentang manasik haji, ibadah haji, tapi mereka belum haji. Apalagi zaman dahulu sulit. Seperti misalnya Imam Ibn Hazm, dia belum berhaji. Seperti misalnya ulama-ulama yang lain, mereka belum berhaji. Makanya Imam Ibn Hazm karena belum berhaji, dia mengatakan bahwa tawaf ada dua. Yang pertama tawaf di Ka'bah, yang kedua tawaf yang ada di Safa dan Marwah. Tawaf yang ada di Ka'bah berapa putaran? 7. Tawaf yang ada di Safa Marwah berapa putaran? 3,5. Iya atau tidak? Maka dia mengatakan harus 7 tawafnya di Safa dan Marwah, baru disebut dengan tawaf.
Karena tawaf itu diputar semuanya, iya atau tidak? Dari Safa berarti hitungnya ke Safa, bukan ke Marwah. Berarti kalau ke Marwah, dari Safa ke Marwah baru separuh. Tapi kalau dari Safa ke Safa lagi baru satu putaran. Dan tawaf yang kedua berapa putaran? 7. Itu pendapat Imam Ibn Hazm, bukan pendapat saya. Artinya karena di antara salah satu alasannya itu pendapat dia. Yang kedua, dia juga belum berhaji. Padahal lihat mereka para ulama itu sudah mengarang semuanya. Jadi banyak para ulama tidak mesti mereka melakukan baru mereka tahu, enggak. Begitu juga misalnya pernikahan. Banyak di antara para ulama mereka membahas ahli dalam masalah pernikahan, tapi mereka belum menikah. Seperti Imam Nawawi misalnya. Coba lihat Imam Nawawi, bab masalah pernikahan. Imam Nawawi tidak pernah menikah, tapi dia lebih ahli daripada orang yang sudah menikah. Begitu juga ikhwatul Islam. Makanya ibadah ini, ibadah haji dan umrah itu ibadah yang jarang-jarang. Kalau jarang dilakukan, maka tingkat lupanya lebih tinggi. Coba kalau seandainya Salat banyak bacaannya, mana yang lebih banyak, bacaan salat atau bacaan umrah? Bacaan. Mana yang lebih banyak bacaan doanya? Doa salat atau doa umrah? Salat. Doa salat, kita semua doa salat kita hafal. Tapi jarang di antara kita yang hafal kalimat-kalimat yang kita baca dalam ibadah umrah. Kenapa? Jarang. Makanya dulu ada para ulama, mereka mengarang kitab tentang manasik ya. Kitab tentang manasik, dan dia belum pernah melaksanakan ibadah haji. Kemudian sampai melaksanakan ibadah haji, dikala hari haji dia datang ke melaksanakan ibadah haji. Dikala dia melaksanakan ibadah haji, karena biasanya praktek dengan teori dua hal yang berbeza. Kadang teori tidak sama dengan praktek, kadang tidak sama. Kemudian dikala dia melaksanakan ibadah haji, bukunya terkenal, dia punya tulisan yang indah. Kemudian dia haji, dia lupa apa yang harus dilakukan, apa yang harus diucapkan. Maka dia bertanya kepada orang yang ada di kanannya atau di kirinya, yang ada di sekitarnya, kira-kira apa yang harus kita lakukan lagi? Apa kata orang tadi yang tadi ditanya? Kalau kamu ingin tahu, silahkan baca kitab yang dikarang oleh fulan. Dia silahkan baca kitab yang dikarang oleh fulan. Dan dia tidak tahu kalau yang mengarangnya orang yang ada di depannya yang bertanya. Artinya ikhwatul Islam, yang mengarang kitab saja bisa lupa, apalagi kita yang tidak menulisnya. Maka disebut dengan nadir, jarang, karena tingkat kelupaannya tinggi. Sehingga bagaimana supaya kita tidak lupa? Sering-seringlah melaksanakan ibadah umrah. Dan semoga Allah mudahkan kita selalu melaksanakan ibadah umrah. Amin ya Allah. Aminnya kurang kuat ya. Amin. Kayaknya kurang ikhlas ibadah umrah selalu ya. Dan ingat ikhwatul Islam, ibadah umrah itu adalah ibadah yang sangat luar biasa, menghilangkan dosa dan menghilangkan kefakiran. Terlepas daripada itu semua, yang kedua, kenapa disebut dengan nadir? Nadir itu artinya jarang. Karena orang yang melaksanakan ibadah ini, dia tidak akan pernah mendapatkan pahala sama dengan pahala yang diberikan kepada ibadah yang lainnya. Jarang ibadahnya atau jarang pahalanya. Apa pahala yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan ibadah yang mulia ini? Dosanya diampunkan, masuk surga. Kalau ibadah yang lain, kalau orang melakukan kebaikan, dibalas 10 kebaikan. Orang bersedekah, dibalas 10 kebaikan, 100 kebaikan, 700 kebaikan. Sedangkan ibadah ini apa pahalanya? Langsung to the point. Surga, diampunkan dosanya, hilangkan kefakiran dari dirinya. Jarang-jarang pahala seperti ini diberikan oleh Allah kepada ibadah yang lain. Maka dengan alasan inilah ibadah dan Mekah salah satu namanya adalah nadir. Jelas sampai di sini Pak Islam? Lalu kita kembalikan kepada tajuk yang akan kita bahas, yaitu dikala kita berada di sini, maka di antara kewajiban yang harus kita lakukan adalah betul-betul tahu manasik. Agar kita tahu setiap ibadah itu ada manasiknya. Kita berusaha semaksimal mungkin dikala kita beribadah kepada Allah, yang pertama kali adalah bagaimana kita fokus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niat itu betul-betul harus dijaga. Dan hati ikhwatul Islam disebutkan oleh para ulama, hati itu bahasa Arabnya adalah qalbun. Qalbun itu berbolak-balik. Diberikan sebuah kiasan yang sangat indah. Kalau ada di antara kita yang memanaskan air, kemudian sampai airnya mendidih. Pernah kita melihat air yang mendidih? Bagaimana keadaan airnya? Berputar. Air yang mendidih akan berputar. Apa kata ulama? Hati kita lebih kencang berputarnya dibandingkan dengan air yang mendidih. Detik ini A, detik itu juga B. Detik ini ikhlas kepada Allah, detik itu juga ria. Itulah maknanya. Maka di saat itulah kita butuh pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga setiap kali ada muncul ria, di saat itulah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah.
La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah di antara kalimat yang mematahkan. Kalimat la ilaha illallah adalah di antara kalimat yang menghilangkan riya. Makanya siapa yang muncul riya dalam hatinya, ucapkan selalu la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka di saat itulah Nabi menyebutkan afdalu zikri la ilaha illallah. Kalimat yang paling mulia, zikir yang paling baik adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah akan bisa merubah segala-galanya. Kita selalu menyebutkan contoh ikhwatul Islam. Dikala tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Kita lebih lama di masjid atau di pasar? Padahal kita tahu tempat itu adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul biqa masajiduha. Tempat yang paling dicintai masjid, tapi jarang di antara kita yang tahan lama di masjid. Tempat yang paling dibenci aswaq, pasar. Kita bisa bertahan lama di pasar. Dan itu tidak salah. Lama-lama di pasar tidak salah, karena itu adalah kebutuhan. Pasar yang tadinya tempat syaitan berbolak-balik, mencari pangsa, penipuan banyak, kecurangan sering, itu adalah lokasi pasar. Makanya di antara salah satu kewajibannya dianjurkan, jadilah orang yang terakhir masuk pasar, dan jadilah orang yang pertama keluar dari pasar. Berat ya? Walau demikian ikhwatul Islam, maka Nabi mengajarkan, kalau ada yang masuk pasar dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit biyadil khair wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang tadinya tempat mendatangkan dosa, maka akan berubah menjadi amal pahala yang bisa mendatangkan pahala. Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini, terutama di kala mereka masuk pasar, dihilangkan kepadanya 1000 dosa, diberikan kepadanya 1000 pahala. 1 juta, dari mana kita mendapatkan pahala 1 juta? Dari mana? Padahal kita masuk ke tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa berubah menjadi amal ibadah. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah diawali dengan kalimat ini. Begitu juga dengan ibadah yang lain. Orang yang suka dipuji, dan semua kita suka dipuji, bangga dengan diri sendiri. Orang yang suka dipuji ikhwatul Islam, maka sering-seringlah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena sebagaimana hati itu lebih kencang berbolak-baliknya dibandingkan dengan air yang mendidih. Di saat itulah kita lebih banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya setiap kali ada momen la ilaha illallah, dikala ada kawan yang memuji, Masya Allah kamu berada di Madinah, la ilaha illallah, Masya Allah kamu sholatnya bagus sekali, la ilaha illallah. Setiap ada nikmat yang kita punya, setiap kali kita beribadah kepada Allah, ikutkan dengan la ilaha illallah untuk menjaga hati. Percuma ibadah kalau kita riya. Jangankan pahala, dosa yang akan kita dapatkan. Makanya para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, kaedahnya uktum hasanatika kama taktum sayyiatik. Ini kaedah yang adil. Sembunyikanlah amal ibadahmu sebagaimana kamu menyembunyikan dosa dan kesalahanmu. Kita berani menyembunyikan dosa dan kesalahan, kita tidak mau dilihat oleh orang. Begitu juga kebaikan yang kita lakukan. Kita berusaha adil terhadap diri sendiri. Sebagaimana kita sembunyikan dosa, kita juga menyembunyikan ibadah selama bisa disembunyikan. Tapi ada ibadah yang tidak bisa disembunyikan, sholat berjamaah atau ibadah-ibadah yang lainnya, tentu itu tidak bisa disembunyikan. Laksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, maka di saat itulah perbanyak mengucapkan kalimat tauhid untuk mengembalikan ibadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita mengingatkan, ibadah yang paling banyak riyanya adalah ibadah yang kita lakukan sekarang. Ibadah haji dan umrah adalah ibadah yang tingkat riyanya lebih tinggi daripada ibadah yang lainnya. Kenapa? Karena ibadah ini jarang. Biasanya kalau jarang, momen jarang itu biasanya di apa? Diabadikan. Kemudian banyaklah ya, momen jarang, ibadah jarang. Kalau sudah jarang ibadah tersebut, maka kita ingin mencari sesuatu yang lain. Di saat itulah kita mengekang hati, memantapkan hati untuk selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, untuk selalu mengembalikan niat hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa makna yang ada di dalam kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kalimat yang ada di dalamnya, kita bersaksi bahwa Nabi adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala.
yang ada di dalam kalimat ini ikhwatul Islam adalah bagaimana kita betul-betul menjadikan Nabi sebagai suri tauladan dalam segala hal. Makanya kalau ada orang yang betul-betul mencontoh Nabi SAW, mereka tidak salah. Tapi yang paling penting adalah dalam masalah agama. Dalam masalah agama ini kita tahu ikhwatul Islam, contoh kita bersama adalah baginda Rasulullah SAW. Maka usahakanlah setiap kali kita beribadah dan beramal, kita berusaha belajar dulu bagaimana Nabi melakukan ibadah ini, sehingga nanti semua kita beribadah dalam kejelasan. Dan itulah makna daripada kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, arti yang ada di dalamnya ikhwatul Islam, aku bersaksi, aku akan betul-betul mencontoh Nabi dalam urusan agama semuanya. Karena agama ini sudah sempurna ikhwatul Islam. Kita contohkan misalnya, para sahabat itu adalah orang yang paling lurus keyakinannya, benar ketakwaannya, jelas semuanya. Contoh misalnya, Nabi pernah melakukan sholat asar. Dan kita tahu Masjid Nabawi dulunya tidak ada alasnya, tidak ada tikarnya. Masjid Nabawi hanya beralaskan kerikil, pasir. Sehingga para sahabat Nabi dan para sahabat rata-rata tidak ada di antara mereka yang salat kecuali menggunakan sepatunya. Jadi salat menggunakan sepatu, hukum asalnya salat pakai sepatu. Itu hukum asalnya. Karena itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian para ulama menyebutkan itu adalah karena keadaan Nabi SAW. Karena memang alasnya tidak ada. Dan kita tahu kalau di musim dingin, kalau kita tidak pakai sandal, apalagi kalau sandalnya hilang, kita keluar tanpa sandal, bagaimana rasanya? Dingin atau tidak? Tidak semua yang bisa bertahan di kala musim dingin. Begitu juga di musim panas. Kalau misalnya kita kehilangan sandal, sesekali kita buka kaos kaki, berjalan di luar teras Masjid Nabawi, kita akan merasakan bagaimana panasnya. Begitulah yang dialami oleh Nabi dan para sahabatnya, sehingga tidak memungkinkan mereka sholat tanpa menggunakan alas kaki. Karena memang daerah keadaannya seperti itu pada waktu Nabi SAW. Tidak ada alasnya. Masjid Nabawi itu tidak ada atap, kecuali bagian depan, bagian belakang. Kemudian tidak ada dinding, kecuali sebagian kecil saja, mungkin 1 meter di atas lah dinding Masjid Nabawi. Kemudian tidak ada tikarnya, alasnya tidak ada, cuman pasir dan kerikil. Itu adalah keadaan Masjid Nabi di zaman Nabi SAW. Namun walau demikian, Masjid Nabawi tidak pernah kosong dari orang yang beribadah. Dan alhamdulillah masjid kita semuanya lengkap, lebih bagus dari kamar hotel. Tapi itu pun sulit bagi kita bertahan lama di dalamnya. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi SAW salat asar, kemudian tiba-tiba rakaat pertama, rakaat kedua, dikala Nabi tasyahud awal, Nabi membuka sendalnya. Dikala para sahabat melihat Nabi membuka sendalnya, semua mereka membuka sendalnya, semuanya tanpa terkecuali. Kemudian Nabi melanjutkan salatnya, rakaat ketiga, keempat, kemudian tasyahud akhir, kemudian Nabi salam. Nabi salam ke kanan, Nabi salam ke kiri. Kemudian setelahnya Nabi menghadap kepada jemaah, menghadap kepada para sahabatnya. Dikala menghadap ikhwatul Islam, maka Nabi melihat para sahabat sudah meletakkan sandal di depannya. Makanya bagi kita yang punya sandal, kemudian kita sholat, sandal itu di mana ditaruh? Di mana ditaruh ikhwatul Islam? Kalau yang punya tas aman. Kalau yang tidak punya tas, di mana ditaruh sandalnya? Ditaruh di bawah kakinya atau di antara dua lututnya. Jangan ditaruh di tempat dia sujud atau di atas dia sujud. Paham? Artinya ini tempat kita sujud, kita taruh sandal di depan. Maka jangan demikian. Taruh bisa jadi di bawah kaki kita, di antara dua kaki, atau di antara dua, nanti ketika kita duduk di antara dua lutut misalnya, tidak menjadi masalah. Tapi jangan taruh bagian depan. Jelas ya, bagi yang tidak memiliki, misalnya tidak pakai tas, tidak pakai ini. Tapi kalau pakai tas itu tentunya bebas bagi mereka melakukan dan menaruh di mana saja. Tapi terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, Nabi melihat para sahabat meletakkan sandalnya di depannya, artinya sudah ada di hadapan di antara dua kakinya. Nabi bertanya, kenapa kalian melakukan ini? Apa jawaban sahabat Nabi? Ya Rasulullah, kami menanggalkan sandal karena kami melihat kamu menanggalkan sandal. Selesai jawabannya. Kami melakukan ini karena kamu yang melakukannya. Kemudian di saat itulah Nabi SAW memberikan pujian kepada para sahabatnya. Artinya alangkah mudah para sahabat membuka hatinya untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi tanpa banyak bertanya.
dan meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi tanpa banyak bertanya. Dan itulah umat Nabi SAW, umat yang dibina di atas kalimat sami'na wa ata'na. Itu kita umat Nabi SAW. Kita dibina oleh Nabi untuk terbiasa mengucapkan sami'na wa ata'na. Ini perintah, sami'na wa ata'na. Ini larangan, sami'na wa ata'na. Itu umat Nabi SAW. Tidak sama dengan umat-umat sebelumnya. Umat sebelumnya mereka lebih banyak bertanya, sehingga dikala mereka terlalu banyak bertanya, sulit mereka beribadah. Itu bukan sifat umat Nabi. Makanya Nabi kalau banyak bertanya, sehingga dalam surah Al-Baqarah kita lihat, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil yatama. Pertanyaan itu dari 2 juzuz setengah. Al-Baqarah itu 2 juzuz setengah ya. Hanya 12 pertanyaan sahaja. Para sahabat itu ikhwatul Islam paling sulit mereka bertanya kepada Nabi. Takut-takutnya mereka sama dengan umat sebelumnya. Makanya para sahabat sangat suka kalau ada badui, orang primitif atau orang yang jauh dari kota Madinah datang ke Masjid Nabawi, karena mereka langsung saja bertanya. Itu adalah kebahagiaan para sahabat, mewakili pertanyaan para sahabat, karena mereka ingin beradab kepada Nabi, beradab kepada agama. Karena agama kita dibina di atas sami'na wa ata'na. Kemudian dikala Nabi melihat para sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, kami membuka sandal alasannya satu, karena kamu membukanya maka kami buka. Tanpa banyak mereka bertanya. Maka di saat itulah Nabi menjelaskan, sesungguhnya aku melakukan yang demikian karena Jibril datang memberitahuku di sendalku ada najis, maka aku buka. Itulah alasannya. Artinya kalian semestinya tidak perlu membuka sandal, karena tidak ada alasannya. Aku membuka sandal karena ada najis. Siapa yang memberitahukan? Jibril datang kepadaku, kata Nabi SAW. Begitu juga kata Anas bin Malik, dikala Nabi berada di perkuburan Baqi', apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik? Nabi datang ke perkuburan Baqi', faqama faqumna. Kemudian dikala datang di perkuburan Baqi', Nabi berdiri, kami pun berdiri sebagaimana Nabi berdiri. Faqa'ada faqa'adna. Kemudian Nabi duduk, maka kami pun duduk. Coba lihat mudahnya mereka mencontoh Nabi SAW. Nabi berdiri, mereka berdiri. Nabi duduk, mereka duduk. Selesai. Nah, itulah kita kiaskan dalam semua ibadah yang lainnya. Nabi SAW mengatakan, berwudu kalian, misalnya bersihkan tangan tanpa melihat kepada hukum. Kalau hukum itu lain cerita. Tapi kita ingin menjadi umat Nabi SAW yang betul-betul berusaha mencontoh Nabi SAW. Nabi berwudu, kita berusaha untuk berwudu. Atau Nabi mencuci tangan 3 kali sebelum berwudu, maka kita usahakan terlepas daripada hukum. Karena kita ingin betul-betul mencontoh dan menteladani Nabi SAW dalam setiap amal ibadah. Apalagi ibadah-ibadah yang jarang-jarang kita lakukan, maka selalu kita contohkan ikhwatul Islam. Muawiyah dengan Abdullah bin Abbas sama-sama melaksanakan ibadah haji. Muawiyah adalah salah seorang yang luar biasa, seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi, dan dia adalah iparnya Nabi SAW. Ayahnya adalah Abu Sufyan, kemudian ibunya adalah Hindun, dan Hindun ini adalah anaknya Utsbah. Dan Hindun sebelum menikah dengan Abu Sufyan pernah menikah dengan orang lain, kemudian cerai, kemudian menikah dengan Abu Sufyan. Maka ada orang yang mengatakan, darimu akan lahir salah seorang yang memiliki peran luar biasa. Lahirlah yang bernama Muawiyah. Muawiyah ini adalah orang yang luar biasa. Selain dia sahabat Nabi, dia ipar Nabi. Selain ipar Nabi, dia adalah penulis wahyu di zaman Nabi. Itulah disebut dengan Muawiyah. Jadi banyak keutamaannya. Hanya saja dia lebih banyak bergelut di bidang pemerintahan, karena dia menjadi pemimpin 40 tahun lamanya. 20 tahun menjadi amir, gubernur, 20 tahun menjadi khalifah kaum muslimin, dan beliau adalah raja pertama kaum muslimin. Karena Nabi mengatakan khilafah 30 tahun. 2 tahun di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di zaman Umar berapa tahun? Umar berapa tahun menjadi pemimpin? Umar berapa tahun? 7 atau 5? Berapa tahun Umar menjadi pemimpin kaum muslimin? 7 atau 5? 10. Taib, 10 tambah 2, 12. Taib setelahnya adalah Utsman. Utsman berapa tahun? Utsman berapa tahun? 12, berarti 12 tambah 12, 24. Umar ini lebih daripada 10 tahun. Abu Bakar juga lebih dari 2 tahun, 2 tahun sekian bulan. Umar begitu juga. Jadi jumlahnya
25, karena ada bulannya tidak dihitung di belakang. Sisa 5 tahun. Ali bin Abi Thalib berapa lama jadi pemimpin? 4 tahun 6 bulan. Sisa lagi 6 bulan. 6 bulan itu dipimpin oleh anaknya yang bernama Hasan. Maka 5 orang inilah disebut dengan Khulafaur Rasyidun. Jadi Khulafaur Rasyidun berapa jumlahnya? 5. Termasuk di dalamnya adalah cucu Nabi SAW yang bernama Hasan. Lengkaplah jumlahnya 30. Apa kata Nabi? Khilafah setelahku hanya 30 tahun sahaja. Dan itu semuanya berasal dari Quraisy. Abu Bakar dari Quraisy, Umar dari Quraisy, Utsman dari Quraisy, Ali dari Quraisy, Hasan dari Quraisy. Maka kalau ada yang ingin jadi khilafah, maka jadi suku Quraisy dulu. Jelas ya? Karena khilafah itu hanya dari suku Quraisy dan itu hanya 30 tahun. Setelahnya raja di antara kalian, kata Nabi. Maka raja pertama adalah sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Agar kita tahu bagaimana sejarahnya. Khilafah, nubuwah, khilafah, Umayyah, Abbasiyah, Mamalik, kemudian baru Utsmaniyah, kemudian baru seperti kita sekarang ini. Jadi itu adalah rentetan di mana kaum muslimin, rentetan kejadian yang melanda kaum muslimin. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi kepada Muawiyah. Jadi Muawiyah ini dia lebih sibuk kepada mengatur kenegaraan. Kemudian tiba-tiba dia melaksanakan ibadah haji. Kebetulan hajinya bersama sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah ulama sekaligus dia keluarga Nabi. Jadi untuknya dua kemuliaan. Nasabnya mulia, ilmunya mulia. Ilmu ada dan dia ulama, dan dia nasabnya mulia karena dia termasuk Ahlul Bait. Al-Abbas ayahnya adalah Al-Abbas, ayahnya Al-Abbas, anaknya ada namanya Abdullah bin Abbas, ada namanya Ubaidillah bin Abbas, ada namanya Fadl bin Abbas, ada namanya Qutham bin Abbas. Jadi anak laki-laki Al-Abbas itu dia. Namun yang terkenal adalah Abdullah. Dan Abdullah ini sebenarnya punya teman ya, punya saudara namanya Ubaidillah. Ubaidillah bin Al-Abbas. Semua mereka adalah Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang menjadi ulama adalah Abdullah bin Abbas sesuai dengan doa Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kemudian mereka pun bertemu di Makkah Al-Mukarramah. Kita lihat di sini bagaimana beribadah. Muawiyah di kala tawaf, maka dia memegang yang pertama kali kita cari di kala tawaf. Makanya sesampainya kita di Makkah, yang pertama kali dianjurkan adalah mandi. Yang pertama kali dianjurkan bagi kita adalah mandi, membersihkan diri, kalau sanggup bagi kita melakukannya. Makanya nanti kalau ada yang ke Mekah, bersihkan badan dulu. Ustaz, bagaimana ini pakaian ihramnya? Pakaian ihram itu boleh dilepas, tidak menjadi masalah, terutama di kali kita mandi. Yang tidak boleh itu larangan-larangannya. Tidak boleh memakai wewangian, tidak boleh mengambil rambut yang ada di badan, tidak boleh mencukur atau memotong kuku, dan larangan-larangan yang lainnya. Sedangkan mandi termasuk larangan atau tidak? Tidak. Kemudian setelah itu ikhwatul Islam baru siap-siap pergi ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Nah, dianjurkan sebelum kita memulai tawaf, kita memegang Hajar Aswad kalau sanggup untuk melakukannya. Dan Hajar Aswad itu adalah Hajar Abyad, batu yang berwarna putih yang diturunkan oleh Allah dari surga, kemudian berubah menjadi hitam karena kesalahan anak Adam. Terlepas daripada itu semua, Hajar Aswad itu mulia. Ia berasal dari surga dan akan kembali ke surga. Maka mulia mereka yang mencium dan menyentuhnya. Karena Hajar Aswad nanti dikala kembali ke surga, dia akan diciptakan oleh Allah dalam bentuk lain. Dia punya mata, dia punya telinga, dan dia akan bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, orang ini yang menciumku, orang ini yang memegangku, orang ini yang menyentuhku. Maka tentunya ikhwatul Islam mulia bagi kita bisa mencium Hajar Aswad. Kalau kita tidak bisa menciumnya, maka mencium yang memegangnya. Misalnya kita berbondong-bondong atau ramai, macet, banyak orang di sana, kita tidak bisa ingin menciumnya, ditarik ke belakang, tapi tangan kita bisa memegangnya, maka ciumlah tangan yang bersentuhan dengan Hajar Aswad. Atau benda, misalnya kita bawa kain kita ini menyentuh Hajar Aswad, kita tidak bisa menciumnya, tapi kain kita ini bisa memegangnya, menyentuhnya, maka ciumlah sesuatu yang bersentuhan dengan Hajar Aswad. Tapi ingat, pastikan yang kita pegang itu Hajar Aswad, bukan pundak kawan, apalagi kepala kawan.
Artinya yang dipegang itu betul-betul Hajar Aswad, kemudian baru kita cium. Artinya Nabi melakukan yang demikian jika Nabi tawaf dengan menggunakan onta. Jadi Nabi pernah tawaf dengan menggunakan ontanya. Kemudian Nabi tidak mungkin turun dari ontanya, maka Nabi menyentuh Hajar Aswad dengan tongkatnya, mihjan. Kemudian mihjan inilah yang dicium oleh Nabi SAW. Makanya nanti dikala kita tawaf, boleh tidak kita mencium tangan? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Pertanyaannya tangan. Boleh tidak kita mencium tangan dikala tawaf? Boleh kalau tangan kita menyentuh Hajar. Jelas? Tapi kita kembalikan kepada Hajar Aswad. Jadi nanti dianjurkan bagi kita menciumnya, atau memegang dan mencium yang memegangnya, atau memberikan isyarat. Isyarat itu seperti ini, Allahu Akbar. Di awalnya Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian setelahnya, itulah yang dilakukan oleh Muawiyah. Dan Hajar Aswad itu akan dikembalikan ke surga, bersaksi kepada Allah untuk semua yang memegang dan menciumnya. Makanya kalau ada di antara kita kesempatan, kemudian kita punya tenaga dan tidak mengganggu, maka ciumlah Hajar Aswad dan berusaha untuk menciumnya. Tapi selama kita tidak mengganggu dan menyakiti. Kalau seandainya harus menyakiti orang lain, maka ingat pesan Nabi, ya Umar, wahai Umar, jangan kamu, la tuzahimin nas, jangan kamu berebutan dengan manusia. Kenapa demikian? Karena kalau Umar sudah masuk mencium Hajar Aswad, maka yang lain tidak akan kuat melawannya. Umar kuat. Begitu juga kalau ada di antara kita yang terlalu kuat, maka jangan dijadikan kekuatan untuk mengganggu kawan. Karena bagaimanapun mencium Hajar Aswad hukumnya apa? Sunnah. Jangan lakukan sunnah kemudian kita mengganggu kawan, yang itu wajib bagi kita meninggalkannya. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, maka Muawiyah dikala tawaf itu yang dia cari, dan itulah sunnah Nabi SAW. Kemudian dipegangnya Hajar Aswad, diciumnya. Kemudian sampai di depan, dipegang lagi ujung bagian rukun yang lain, rukun yang ada di depan Hajar Aswad, rukun Iraqi namanya. Rukun itu artinya ujung, sisi, rukun Iraqi. Kemudian pergi lagi ke sana, ada lagi rukun Syami, dipegangnya juga. Kemudian ada lagi satu namanya rukun Yamani, dipegangnya juga. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Apa jawabannya? Baik, kita akan tahu boleh atau tidak kalau kita melanjutkan, kecuali kalau kita akan lanjutkan kisahnya. Lanjutkan kisah sekarang atau esok aja lah ya? Tinggal berapa menit lagi? Sekarang saja? Esok sajalah. Tapi kalau Islam, karena waktu kita tinggal sedikit ya, agar kita mengetahui bagaimana semestinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat ikhwatul Islam, siapapun di antara kita yang ingin beribadah, maka tanggung jawab kita yang pertama, belajar akan ibadah yang akan kita lakukan, supaya kita tidak sama dengan orang yang tadi dikatakan oleh Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi ibadahmu karena kamu tadi belum beribadah. Betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah umrah namun mereka tidak berumrah. Betapa banyak orang yang berpuasa namun mereka tidak berpuasa. Betapa banyak orang yang salat namun mereka tidak salat. Betapa banyak orang yang haji namun mereka tidak berhaji. Betapa banyak orang yang bersedekah namun mereka tidak bersedekah. Kenapa? Bisa jadi salah satu di antara dua syarat ini hilang darinya. Bisa jadi karena riya, hilang ikhlasnya, atau bisa jadi yang kedua, hilang cara tuntutan kepada atau tuntunannya kepada baginda Rasulullah SAW. Maka setiap kali kita beribadah ikhwatul Islam, dua ini jangan kita hilangkan. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Dan yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang diinginkan dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah adalah keikhlasan, dan yang diinginkan dari kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwatul Islam, mungkin sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Ada satu pertanyaan ya, mungkin kita jawab singkat saja. Salat rawatib yang didirikan, kami tidak terlalu jelas bacaannya ya, karena mungkin kami yang tidak pandai membaca ya, atau tulisannya terlalu bagus. Salat mana saja? Salat rawatib itu ikhwatul Islam ada yang 10 rakaat, ada yang 12 rakaat. Yang 10 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, setelah azan subuh, disebut dengan sunnah fajar. 2 rakaat setelah atau sebelum zuhur, setelah azan. 2 rakaat setelah zuhur. Berarti berapa jumlahnya? Sudah 6. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu kalau yang jumlahnya 10. Kalau yang jumlahnya 12, yang mana?
Yang mana tambahannya? Sebelum atau setelah zuhur? Sebelum zuhur 4 rakaat itu disebut dengan solat sunat rawatib. Dan kita selalu menyebutkan ikhwatul Islam, solat sunat rawatib itu adalah solat yang termulia di antara solat-solat yang ada. Karena kaedahnya, ingat baik-baik kaedahnya, sesuatu yang mulia akan menularkan kemuliaan. Madinah ini mulia atau tidak? Mulia. Kenapa Madinah menjadi mulia? Karena kemuliaan baginda Nabi yang mulia, sehingga kemuliaan Nabi tertular kepada kota Madinah, dan kemuliaan kota Madinah tertular kepada orang-orang yang datang ke kota Madinah. Makanya dikala kita berada di kota Madinah, kita merasa iman naik atau tidak? Semangat sekali kita beribadah di sini. Makanya jaga semangat tersebut di ikhwatul Islam. Jangan semangat di hari pertama. Hari pertama setengah jam sebelum sholat dia sudah hadir di masjid. Hari kedua pas azan baru datang ke masjid. Hari ketiga pas iqamat. Hari keempat dia jadi imam masbuk. Itu namanya semangat di awal. Makanya dikala kita berada di kota Madinah, kita semangat karena tertular kemuliaan. Bisa dipahami? Yang mulia akan menularkan kemuliaan yang dekat dengannya. Kemuliaan Madinah karena kemuliaan Nabi, dan kemuliaan yang kita dapatkan dengan ibadah karena kemuliaan kota Madinah. Begitu juga bulan, kita selalu mencontohkan bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan, dan yang paling mulia setelah Ramadan adalah bulan, kaedahnya disamakan, bulan haram. Bulan Haram. apa yang dekat dengan bulan Ramadan? Syawal. Syawal. Apa lagi yang dekat dengan Ramadan? Sya'ban. Sya'ban dan Syawal menjadi mulia karena kemuliaan bulan Ramadan. Makanya Nabi mengatakan bulan Sya'ban adalah bulan yang semestinya dilalaikan oleh kaum muslimin. Kalau ada yang beribadah di sana, maka mulia di atas kemuliaan pahala untuknya. Begitu juga dengan bulan Syawal. Kenapa mulia? Alasannya mudah saja. Karena dia berdampingan dengan bulan yang mulia. Semua bulan itu mulia, tapi yang paling mulia di antara yang mulia adalah karena kemuliaan bulan yang mulia. Begitu juga dengan salat. Salat yang paling mulia salat fardu, dan salat yang paling mulia setelah fardu adalah yang dekat dengan fardu. Semuanya mulia. Salat duha mulia, salat malam mulia, salat tahajud mulia, salat witir mulia, semuanya mulia. Tapi yang mulia adalah salat yang berdekatan dengan salat yang mulia, yaitu salat rawatib. Maka rawatib itu tidak boleh jauhnya jaraknya jauh dari salat yang mulia, agar mendapatkan kemuliaan daripada sesuatu yang mulia. Dan pahalanya semua kita tahu. Orang yang melaksanakan salat ini yang 10 rakaat atau yang 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di dalam surga. Apa artinya? Berarti dia masuk surga. Tidak mungkin Allah bangunkan rumah untuknya kemudian dia tidak memasuki rumahnya. Artinya dia diberikan jaminan oleh Allah untuk masuk surga. Karena tidak mungkin ada orang yang menjaga rawatib kecuali dia akan menjaga yang lebih penting dari rawatib tersebut. Apa? Salat wajibnya, salat fardunya. Tidak mungkin kita menjaga rawatib kecuali kita sudah pasti menjaga salat fardunya. Itulah makna daripada hadis ini. Maka wajar Allah menyebutkan akan dibangunkan untuknya rumah di dalam surga. Artinya dia masuk ke dalam surga, kemudian dia dimasukkan ke dalam rumah tersebut. Dan semoga Allah berikan kepada kita nikmat yang sangat mulia di dalam surganya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Kami mohon dimaafkan dengan kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang berkenan, penyampaian yang kurang bagus. Kami mohon dimaafkan kalau ada kesilapan, salah ucap dan kalimat-kalimat yang kurang tepat. Dan kita selalu berharap kepada Allah, dan sebelumnya kita selalu memberikan motivasi kepada kaum muslimin. Keberadaan kita di kota Madinah, jadikan itu sebagai ukiran sejarah. Dan tidak ada ukiran sejarah yang paling indah kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak masalah kita tidak mengetahui ini dan itu, tapi masalah kalau seandainya kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan setiap momen langkah yang ada di kota Madinah untuk beribadah, dan kita berusaha menjauhkan sesuatu yang bisa mencoreng daripada nilai ibadah. Tidak ada di antara kita yang datang ke sini kecuali mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Maka setiap sesuatu yang bisa melalaikan dan yang mendatangkan dosa, bermohon kita kepada Allah agar kita dijauhkan darinya. Karena kita datang untuk beribadah, dan kita tidak tahu, bisa jadi dengan ibadah yang kita lakukan di sini, Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita seberkah-berkahnya. Allah ampunkan dosa kita dan kita berjalan di dunia tanpa membawa dosa. Kita tidak tahu apa pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga tidak tahu
ibadah mana yang membuat dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi umrah kita biasa-biasa, tapi salat kita yang diterima oleh Allah, dan disitulah yang menyebabkan dosa kita diampunkan. Kita juga tidak tahu, bisa jadi salat kita biasa, tapi munajat kita kepada Allah yang menyebabkan Allah sayang kepada kita, kita tidak tahu. Maka bukalah kebaikan, pintu kebaikan seluas-luasnya untuk diri sendiri, agar kita mengukir sejarah yang indah dikala kita berada di kota Madinah, agar kota Madinah selalu mau menerima kita untuk menjadi tamunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, saudara-saudari kita, dan dosa seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah meninggalkan Madinah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepadanya. Amin. Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya. Amin. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya. Amin. Allah jadikan umrah yang mereka lakukan adalah umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dzamban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah memberikan kemudahan dalam perjalanannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam urusannya. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka bersama keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah memanggil mereka dan orang-orang yang mereka cintai untuk datang ke tanah haram beribadah, bermunajat, meminta, bermohon kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita dalam setiap amal ibadah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keistiqomahan dalam beribadah dan dalam agama, dan semoga ditutup usia kita dalam mengatakan kalimat la ilaha illallah, dan Allah menutup usia kita dalam husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.